kita semua. Yang terhormat Bapak Triyono Komar selaku Kepala SDN 1 Sukoharjo, yang saya hormati Ibu Catur, Ibu Ike, dan Ibu Pramita selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar SDN 1 Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SDN 1 Sukoharjo. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pengibasan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu guru dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDN 1 Sukoharjo. Kepada Bapak Triyono Komar SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Ika Livia dan Bu Pramita Diah Mustika Sari, Bu Catur, bertiga ini merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN 1 Sukoharjo Kota Blitar. Bapak, Ibu, warga sekolah SDN 1 Sukoharjo yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka pemantapan guru penggerak, yakni diseminasi implementasi budaya positif di sekolah kita dari para calon guru
juga Bu Ike dan Bu Pramita di siang hari ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita selalu dapat melaksanakan apa yang menjadi syariat-syariatnya, hingga di hari kiamat nanti selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Baik Bapak Ibu Guru warga SDN 1 Sukoharjo Kota Blitar yang berbahagia, di siang hari ini nanti akan ada pemantapan, pemaparan atau diseminasi implementasi budaya positif di sekolah kita dari Bu Ike dan Bu Pramita. Harapan saya Bapak dan Ibu Guru nanti semua dapat mengikuti sampai dengan pemaparan ini tuntas, sampai dengan habis, sampai dengan selesai. Mudah-mudahan nanti yang dipaparkan oleh Bu Ike Livia dan Bu Pramita dapat memberikan hasil yang benar-benar positif, khususnya kepada anak-anak kita di sekolah kita, sehingga nanti dari pemaparan Bu Ike dan Bu Pramita nanti dapat mengena di hati panjenengan semuanya, yang nantinya dapat memantapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang ini diberikan kelancaran, kesuksesan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah, wabillahi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Posisi Terima kasih Bu Mita atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Ike Livia Semalasari. Kepada Ibu Ike dipersilakan. Terima kasih Bu Ida. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi diseminasi budaya positif dengan topiknya. Oh, salam dulu ya Bu. Saya lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua, dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Sehat itu penting, bahagia juga penting. Karena kalau sehat tapi nggak bahagia malah sakit. Gitu. Siap. Nah, tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komar bahwa hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Tapi saya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Ike Livia Semalasari SPD, tanggal lahir Blitar 7 Februari 1989. Ya, hitungannya kalau di sekolah ini saya masih unyu-unyu. Ya, hitungannya masih baru ya, belum begitu mengenal seperti Ibu Catur di sekolah ini sudah seperti tuan rumahnya. Wah, calon kepala sekolah. Saya tinggal di Jalan Duku, Gang 4, nomor 2, RT 1, RW 1, Karangsari, Kota Blitar. Dekat sekali di Ibu, dengan sampul minarak sedaya datang rumah. Terus pendidikan dari S1 PGSD Universitas Negeri Malang. Aktivitas sekarang di sekolah ini saya mengajar kelas 4 di SDN 1 Sukoharjo. Saya kebetulan tahun ini mendapatkan kesempatan menjadi guru penggerak angkatan 11. Sebenarnya dulu sudah masuk ke plottingnya angkatan 10 karena yang daftar cuma sedikit. Jadi kok dulu semayanan dengan Bu Catur dan Bu Mita bareng-bareng. Ternyata saya disuruh nunggu.
nunggu beliau berdua supaya bareng-bareng, ternyata ikutnya di angkatan 11. Nah, diseminasi budaya positif yang saya paparkan di sini adalah tentang kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebelum memasuki materi ini, Anda coba bayangkan, Bapak Ibu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar dengan semua. Monggo Bu Catur atau jenengan Ibu Ribet. Bagaimana jenengan memenuhi kebutuhan dasar jenengan? Monggo Bu Binti. berusaha untuk bahagia dengan segala cara, maksudnya contohnya healing di Shopee itu jadi hati bahagia walaupun tidak kemana-mana, tetapi mata Mata melihat itu sudah rasa bahagia. Betul sekali. Itu healingnya ibu-ibu zaman sekarang, nggih. Kalau healingnya bapak-bapak itu beda lagi. Kalau healingnya ibu-ibu kebanyakan sekarang melihat Shopee, Lazada dan Tokopedia itu sudah seneng walaupun tidak jadi beli, masuk keranjang semua. Nah, sebenarnya di sini karena materinya siang, saya ada speaking sejenak saja sebelum saya memaparkan materi yang lumayan banyak. Saya mohon berdiri sejenak. Untuk boyok ibu-ibu. Gini, silakan berhadapan misalkan dari ibu yang saling berhadapan, menghadap ke barat, ke selatan, jangan menghadap ke barat. Ini karena tadi dari pagi sudah mendengarkan materi, dan ini materi saya yang terakhir, mentine boyo ya rasanya rodok ngakak tuh kencang ya. Nah, tangan ke atas menggapai bintang, turun ke pundak, pijat-pijat tangan. Tangan ke atas, berbalik arah. Minta yang geliran. Turun ke pundak, pijat-pijat tangan. Oke, terima kasih. Ya, sedikit biar pundaknya nggak terkanggung ya. Dari pagi sudah mendengarkan materi, dan dari saya adalah materi yang sambungan, intinya kolaborasi ya, kita berkolaborasi dengan Bu kita, dan saya itu dapat yang terakhir jam siang, jam ngantuk, dan ngantuknya itu sudah nggak tertahan karena apa? Konsumsinya sudah mulai menipis. Monggo, ini saya materi yang ketiga. Nah, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi salah atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Seperti tadi Bu Mini sampaikan, memenuhi kebutuhannya untuk healing, tidak harus dengan berpergian, tapi cukup dengan melihat HP, Shopee, ya itu memenuhi salah satu kebutuhan kita untuk kesenangan. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ada 5 yang dipaparkan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. 4, kesenangan, fun. Dan 5, penguasaan atau power. Nah, kalau kita gambarkan seperti diagram, kebutuhan dasar itu yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena yang utama dari manusia itu yang penting bertahan hidup. Caranya dengan apa? Banyak cara. Yang pertama dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan,
kesenangan dan kebebasan. Kita gambarkan di sini. Nah, kebutuhan kasih sayang ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Apabila kita gambarkan dalam kelompoknya anak-anak itu cukup bahagia jika dia berada di dengan lingkungan teman-teman yang dari sekolah. Itu saja sudah merasa suatu kesenangan bagi anak. Kalau Bapak Ibu guru cukup ngobrol dengan Bu Guru, sehari Bu Guru bercerita keluh kesahnya, misalkan di dalam kelas ada pembelajar yang sekiranya butuh partner untuk bicara, kita cukup dengan teman sejawat itu sudah jadi kesenangan sendiri. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan. Binatang peliharaan termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Contoh, anak di rumah memelihara kucing, memelihara ikan, ayam dan sebagainya. Itu merupakan suatu kesenangan. Rasa kasih sayang anak bisa timbul dari rasa senang itu. Yang kedua adalah penguasaan. Tulisannya jangan culik-culik ya Bu. Niki saya baca namawan. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, atau self-esteem. Yang ketiga ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Jadi anak itu kalau dikurung dalam kelas kok belajar di dalam kelas saja mungkin bosan. Kita bawa keluar, bebas. Dia bebas berekspresi, melakukan kegiatan di luar, itu sebebas-bebasnya anak. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan untuk mencari kesenangan, mulai dari teman, tertawa, dan kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Karena kita mengerjakan sesuatu yang disenangi, apalagi kalau anak, contohnya di kelas 1 yang paling awal ini ada anak yang sukanya menggambar, tapi ketika diberi materi secara akademik dia kesulitan. Dia kita asah di dalam bidang gambar. Nah itu kesenangan dia, kita lewatkan pembelajarannya dari visual gambarnya. Nah kesemua itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi semuanya ini adalah kebutuhan yang menjadi dasarnya manusia. Kita gambarkan di sini. Nah, saya di sini punya fotonya dengan anak-anak yang sekarang sudah kelas 5. Ini cukup dengan acara foto bersama saja bersama dengan anak-anak. Dia mempunyai kenangan yang akan diingat dalam bentuk foto dengan gurunya ketika saya menjadi petugas upacara satu kelas dengan teman-teman yang sama. Mungkin nanti ketika naik kelas ada salah satu teman yang pindah. Itu sudah menjadi kesenangan dan rasa kasih sayang dari guru dan sesama teman. Terus penguasaan. Contoh di sini saya menggambarkan ada salah satu murid kita, Aksa, itu adalah anak yang berkompeten. Dia adalah anak yang senang diakui dengan bakatnya. Kalau dia diakui bakatnya, dia merasa percaya dirinya, jadi akan timbul. Terus kebebasan. Kebebasan di sini saya menggambarkan anak-anak belajar dengan bebas membuat suatu karya. Bebas tidak harus ditentukan punya harus membuat karya ini, tapi bebas melakukan apapun dia membentuk karya yang dia inginkan. Kesenangan. Di sini saya hanya menggambarkan contoh tentang anak belajar mandiri memasak sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Nah semuanya itu adalah tujuannya untuk bertahan hidup dari perlakuan siklus dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini menjadi dasar untuk kita melakukan tindakan selanjutnya.
tindakan selanjutnya seperti apa ya yang menjadi dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas yang seperti apa? Ada tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Seperti tadi saya gambarkan, dunia anak-anak itu dengan dunia orang dewasa itu berbeda. Anak-anak cukup dengan dia diberikan kasih sayang oleh orang tua, diberikan rasa pengakuan dari temannya kalau dia bisa, dia tampil di depan itu kebutuhannya dia, keberaniannya dia itu sudah menjadi suatu dunianya anak, dunia yang menjadi dunianya cita-citanya anak untuk saat ini, belum kita dan sampai ke depan. Karena itu dunianya anak-anak kita perlu gambarkan. Nah, seperti itu kita buat seperti ada album foto. Walaupun tidak terlalu banyak, album foto itu memiliki kenangan. Jadi dunia gambarannya nanti anak-anak seperti apa. Dia bisa melihat lagi ke belakang, oh dulu saya seperti ini. Nanti kalau saya ke depannya harus seperti apa, dia bisa menengok ke belakang. Nah, di sini saya garis bawahi adalah bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai yang sudah disampaikan, nilai-nilai positif dalam diri anak itu akan timbul secara tidak langsung. Jadi ketika anak itu sudah diakui, dia tidak perlu harus dibujuk-bujuk untuk bersikap baik, nilai kebajikannya sudah timbul, dunianya anak itu menjadi dunianya sendiri yang akan dia bawa sampai dewasa. Itulah ke dunia yang diharapkan dan dunia yang berkualitas. Nah, materi yang kedua adalah posisi kontrol. Ini ada pertanyaan pemantik. Sebenarnya saya ada pertanyaan pemantik ini tentang namanya saya karang saja gitu Ibu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bapak Komar. Kepala sekolah SD Sahabat, beliau baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Anak sekarang kan ya sudah mulai banyak yang memiliki sosial media, entah TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pendapat dengan kasus yang pertama ini? Monggo, Wita ada gambar? Bagaimana tanggapan jenengan tentang adanya kasus seperti ini? Kira-kira tindakan apa yang Bapak Komar lakukan? Karena kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu posisi kontrolnya sebagai Bapak Komar. Kira-kira Bapak Komar harus melakukan apa nih kalau ada pengaduan pertama-tama? Oh, Bu Catur, monggo. Ya, terima kasih. Seandainya aja ya Bu Iko ya, seandainya saya Bapak Komar selaku Kepala SD 1 Sukoharjo, Bu Iko, saya akan memanggil Tisa dan Hana secara berenam mata. Tisa dan Hana dipanggil, kemudian sama-sama mencarikan solusi. Ditanya terlebih dahulu, kenapa kok sampai Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Tujuannya apa? Kita cari dulu tujuannya. Apakah iseng saja? Apakah ada masalah di belakangnya? Kalau sudah ketemu akar masalahnya, nanti dicarikan solusi bersama-sama tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi intinya dipanggil antara Tisa dan Hana. Bahkan kalau sudah ke sosial media ini, saya rasa orang tua perlu didatangkan. Tujuannya apa? Tujuannya di rumah itu Hana itu seperti apa toh? Belum tentu anak di sekolah itu nakal atau sebaliknya.
belum tentu di rumah itu seperti yang di sekolahan. Seperti itu yang terjadi kebanyakan seperti itu. Jadi Tisa dan Hana dipanggil, kalau bisa orang tua Hana juga dipanggil. Nanti dicarikan solusinya seperti apa tanpa merugikan salah satu pihak. Mungkin seperti itu, Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Bu Catur atas jawabannya. Nah, saya menanyakan tadi kasus seperti itu kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Jawaban dari Bu Catur itu sudah menurut saya sudah tepat sebagai Bapak Komar. Bu Catur mewakili Pak Komar itu menjadi kepala sekolah di sini. Beliaunya tidak langsung menjustis, langsung memberikan hukuman atau perlu digali dulu permasalahannya kira-kira apa. Nah, disitulah peran dari seorang guru yang masuk kita bahas, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum, kedua ada posisi pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai mentor. Kira-kira apa ya itu sebagai kelima posisi itu? Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu bagian yang pertama itu di bagian yang ini sendiri. Ini sendiri itu dia digambarkan seperti peluit peringatan. Dia memberikan hukuman. Yang kedua kita ada gambarnya dia bersedih. Jadi membuat anak itu merasa bersalah sendiri. Nah, ini ada positif dan negatifnya. Terus sebagai teman, ya kita sebagai guru kita gambarkan sebagai teman dengan murid kita. Yang ketiga sebagai pemantau, kita lihat dulu perkembangannya anak tersebut, bagaimana, sudah ada perubahan atau tidak. Yang terakhir adalah puncaknya kita sebagai posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer itu tadi sudah mulai digambarkan oleh Bu Catur. Yang pertama, penjelasannya sebagai posisi kontrol atau penghukum. Di sini guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Jadi kalau penghukum berarti pusatnya itu ada di guru. Karena guru tahu aturannya harus seperti ini dan anak harus menjalankan peraturan sesuai dengan yang sudah ada. Guru percaya bahwa dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi secara fisik pun itu masuk ke dalam posisi penghukum. Kamu salah, pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Jadi ada sebuah kata-kata peringatan yang membuat anak itu ketakutan. Jadi dia akan merasa, waduh saya salah, sudah tahu salah. Yang kedua adalah posisi dia membuat rasa bersalah. Di sini guru menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Yang kedua, guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru, seperti ibu sangat kecewa pada kamu. Berapa kali ya Bapak harus membentak kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Tanpa kita sadari, kita pernah tidak merasa seperti ini. Tanpa kita sadari, jadi kita sebagai guru itu tidak selalu berada di posisi manajer atau sebagai pemantau. Tapi tanpa kita sadari, kita pernah sekali, 2 kali membuat anak merasa bersalah. Boleh kita lakukan, tapi juga ada efek negatif dari posisi ini. Iya, kalau anak tersebut memulai mental yang baja artinya ya dia menyadari sudah bagus, tidak akan berpengaruh kepada kondisi psikologisnya. Tapi kalau khusus ada anak-anak tertentu yang kita buat rasa bersalahnya itu dengan seperti ini, itu akan terpengaruh dalam kondisi fisiknya. Secara mental dia akan merasa down, tidak akan diakui, oh gurunya seperti ini, dia akan terbawa sampai ke selanjutnya. Jadi efek negatif membuat rasa bersalah itu lebih besar pada anak-anak yang mentalnya secara lebih lemah lembut, anak yang cenderung mano, tiba-tiba dia membuat kesalahan. Tapi kalau anak-anak yang bandel, biasanya membuat rasa bersalah ini kurang tepat di kalian. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ini banyak sekali kita lakukan ya, sebagai teman, guru sebagai teman.
Kita memposisikan guru menggunakan kalimat persuasif ajakan dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Jadi seperti kita berbicara kepada teman guru, tapi kita posisikan murid kita adalah sebagai teman. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan guru biasa. Kita humoris dulu dengan anak, kita pancing dulu dengan candaan supaya anak itu mau mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya, mengungkapkan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah demi Bapak, ya sudah kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Tanpa sadar yang kedua ini biasanya kita kadang sering melakukan tanpa sadar ya. Suatu kali kita pernah, satu dua kali kita pernah melakukan, tapi itu adalah tindakan yang wajar. Sebagai guru kita bisa memposisikan kita sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Tapi yang perlu kita sadari, sebagai pemantau itu juga penting. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensi. Nah, di sini sudah ada peraturan dan konsekuensi. Jadi seorang guru sudah tahu peraturan sekolahnya dan konsekuensi yang didapatkan murid ketika murid melakukan suatu kesalahan. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ketika kita melakukan ketika ada murid kita yang salah, tapi murid itu melakukan suatu kesalahan, ada catatan datanya. Jadi istilahnya ada buku penghubungnya. Jadi guru tidak harus saat itu menghubung, tapi lihat dulu catatannya, catatan kejadiannya, dia melakukan kesalahan seperti apa. Jadi ada datanya. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran, seperti peraturannya apa, ditanyakan dulu. Apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya. Jadi seperti ada kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Jadi kita pantau dulu. Jadi tidak langsung menghukum. Jadi ada kesepakatan yang sudah terpantau di dalam peraturan sekolah maupun juga dengan konsekuensinya. Yang terakhir pada punyanya adalah sebagai seorang manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencanamu untuk memperbaiki ini. Jadi sebagai seorang manajer di sini tindakan dia adalah untuk melakukan kegiatan seperti ini. Jadi seorang manajer itu sudah merangkum dari semua posisi kontrol seorang guru. Nah, bila kita gambarkan dalam kolomnya, wah, kecil-kecil gitu, ini saya aja yang di depan agak blur. Nah, 5 posisi gambar, jadi adanya motivasi dari identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses dari kontrol dari luar, dan identitas berhasil kontrol dari diri. Jadi dari kontrol dari luar itu, anak itu melakukan suatu kesalahan, itu dibuat seperti apa? Dia menghindari hukumannya sebagai pembunuh atau membuat orang merasa bersalah. Terus katakan lagi, kalau kita dikatakan berhasil, mengharapkan imbalan atau tergantung tidak pada orang lain. Itu posisinya sebagai teman atau pemantau. Pada yang kontrol yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah posisi yang manajer. Jadi pada posisi manajer ini, guru melakukan suatu tindakan. Yang pertama adalah kita lakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi ketika seorang siswa ditemukan merasa dia dalam keadaan salah, kita tempatkan di posisi yang mana ketika dia gagal. Lah, alangkah lebih baiknya sebagai seorang guru kita akan memiliki suatu posisi kontrol yang tepat, entah itu sebagai posisi manajer, pemantau, atau sebagai teman. Karena apa? Kedua posisi yang ini sebaiknya tidak kita terapkan sebagai guru, karena ada resiko yang kita ambil, ada sisi negatifnya. Karena kalau
sisi negatifnya itu berkembang lebih lanjut akan menimbulkan suatu budaya positifnya di sekolah kita itu akan terganggu. Tantangan-tantangan yang kita akan alami nanti akan semakin besar kalau kita sebagai seorang guru kurang tepat dalam memposisikan diri sebagai mengontrol siswa kita, ya. Nah, ini ada pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataannya. Nah, pernyataan yang biasanya kita lakukan atau tanpa sadar kita lakukan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah termasuk dalam posisi kontrol guru yang sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita mengatakan seperti itu, bentuk kekecewaan seorang guru terhadap siswa itu sudah membuat siswa itu merasa bersalahnya besar, apalagi dengan siswa yang sebelumnya tidak pernah melakukan kesalahan. Tanpa sadar saya melakukan sendiri dulu. Seorang murid saya yang anaknya berprestasi, tiba-tiba dia tidak masuk sekolah tanpa izin. Dan saya melakukan kesalahannya di sini adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata itu sudah menjadi beban buat saya. Saya pikir-pikir kok anaknya barusan sekali mengikuti melakukan kesalahan, tapi saya sudah mengatakan seperti itu. Berarti itu malah membuat anaknya menjadi merasa bersalahnya besar. Jadi, tetapi alhamdulillah anak sudah berjuangnya sudah bagus. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah bentuk suatu kata-kata penghukum, walaupun hanya dalam bentuk lisan. Karena di dalam itu sudah bentuk kepastian, tidak pernah. Jadi kamu sudah melakukan suatu kesalahan. Jadi bentuk kata-katanya kepastian, jadi bentuknya sebagai penghukum. Adalah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, bentuk seperti ini biasanya kita ngobrol-ngobrol dengan murid kita untuk mencari solusi. Karena apa? Tidak semua posisi kontrol itu bisa kita tempatkan secara tepat. Kita bisa melihat situasi dan kondisi siswa kita. Karena yang tahu keadaan sekolah kita, siswa kita adalah kita sendiri sebagai seorang guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Maksudnya pemantau adalah apa? Ketika anak itu mendapatkan suatu reward, apakah dia akan melakukan suatu kebaikan lagi di kemudian hari? Itu dipantau. Jadinya tidak apakah dia menjadi baik atau tetap dia menjadi terpuaskan seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini seorang manajer. Kenapa? Dia menanyakan bagaimana solusi dari masalah ini. Dihadiri kembalikan lagi kepada siswa. Bagaimana siswa berpikir kreatif, berpikir kritis, apa yang saya lakukan ini salah atau benar, dan harus bisa menemukan solusinya sendiri. Yang ketiga adalah kamu selalu yang paling terakhir atau dikatakan sebagai yang berhukum. Yang terakhir ini mungkin sudah dibahas tentang segitiga restitusi. Sampun ngantuk ibu. Tunggu materi hari Allah, Masya Allah, istimewa sekali hari ini. Apa itu? Wah, ini panjang kali lebar. Sebenarnya kita ngulas materi tentang restitusi ya. Restitusi mungkin bahasa yang jarang kita dengar karena seperti yang disampaikan Bu Wita, restitusi itu banyak digunakan dalam kebijakan hukum yang berada di lingkungan hukum, ya, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya yang mengandung pasal-pasal. Nah, kita kok di pendidikan itu adalah istilah restitusi. Nah, kita sebenarnya sudah mengenal restitusi itu sudah lama sekali, tetapi kita belum menerapkannya secara tepat. Kita sudah melakukannya sejak lama, tetapi apakah itu restitusi itu belum sebagian kita pahami dengan benar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakter. Jadi ketika anak berada di dalam kesalahan hari ini, dia tidak akan menjadi down atau dia tidak akan menjadi pembuat kesalahan di lingkungan lagi. Ketika dia kembali ke lingkungannya, maksudnya kembali ke teman-temannya, dia tidak akan membuat ulah lagi.
Jadi pada dia akan menjadi karakter yang lebih baik karena ada istilah belajar dari kesalahanmu. Nah, kalau kesalahannya diulang-ulang berarti dia tidak belajar. Tujuannya restitusi untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pada restitusi itu bukan dipaksa untuk menjadi baik, tapi kita tawarkan, kita berikan kesempatan seorang anak untuk memperbaiki diri supaya anak tersebut menjadikan dia dapat kembali pada kelompok dalam keadaan kondisi baik, tidak bersikap buruk lagi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi pembentukan karakter yang diutamakan di sini ya, restitusi ada perubahan dari diri siswa ketika dia melakukan kesalahan. Dia akan berubah menjadi posisi yang lebih baik lagi, sehingga dia akan karakternya lebih kuat ketika dia kembali pada kelompoknya. Nah, tahapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menerapkan restitusi itu ada tahapan. Nah, kenapa dikatakan segitiga ya? Karena dengan tinggal mbak ini bentuknya ya segitiga, saling berhubungan. Jadi ada ketiganya ini saling berhubungan. Dalam segitiga restitusi, ketika kita melakukan suatu langkah dengan penggunaan segitiga restitusi, pertama kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas. Jadi makanya kenapa stabil identitas berada di posisi lurus. Kita mensejajarkan diri dengan posisi siswa. Kita tanyakan dulu secara baik. Jadi kita duduk bersama dengan siswa, kita tanyakan, maksudnya bukan tanya rumah mana, boten. Identitas yang dimaksud di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memposisikan guru dalam kondisi pernah melakukan kesalahan sama seperti yang dilakukan siswa. Tapi lihat-lihat dulu kesalahan yang dimaksudnya seperti apa ya. Kalau kesalahannya yang dapat kita tolerir, contoh siswa mencontek, itu dulu kita yang masih muda dulu paling tidak pernah melakukan sedikit lah perbuatan yang seperti itu. Dan itu kita posisikan diri kita sebagai seorang guru pernah berada di posisi tersebut. Jadi anak tersebut merasa, oh saya rasa seperti teman dengan guru saya. Jadi stabilkan dulu identitasnya dulu. Kemudian kita validasi kebutuhan. Kita naik ke atas. Nah, kita naik ke atas menjadi validasi kebutuhan. Nah, kita tanyakan. Setelah tahu kita sebagai teman, kita ngobrol-ngobrol secara biasa dan stabilkan identitasnya, kita tanyakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di situ anak ditanya kira-kira anak itu punya apa? Kenapa dia melakukan kesalahan? Mesti punya alasan. Entah itu dia alasannya berupa suatu, kadang kan awal anak-anak mesti ada kebohongan sedikit dan kita gali di situ. Kita lihat posisinya anak seperti apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah dia menceritakan kira-kira alasan yang dia lakukan itu apa, kita kembalikan lagi. Bagaimana? Nah, cara yang efektif apa? Kamu butuh apa? Nah, kita tanyakan kembali keinginannya anak tersebut. Setelah kita memvalidasi, jadi mengetahui keinginannya anak tersebut, kita tanyakanlah, kita hubungkan dengan kesepakatan kita, keyakinan kita. Jadi saling berhubung antara ketiga restitusi. Jadi saling berhubung. Kita tanyakan kesepakatan awal kita apa ya kemarin. Nah, anak akan tahu. Berarti kesepakatannya ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi meyakini dalam menanyakan keyakinannya. Dia nanti setelah dia menceritakan, dia mesti akan mengingat kembali kesepakatan yang sudah disepakati. Tuh, tadi ini penjelasannya Ibu. Nah, ini mengenai menstabilkan untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini kata-kata yang biasanya diucapkan seorang guru ya. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah beberapa kata-kata untuk
menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan supaya apa? Anak mau mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Setelah stabilkan itu, kita validasi kebutuhannya. Jadi mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and fun, atau segala. Jadi kebutuhan dasar manusia. Pada hari ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bisa. Jadi kebutuhannya siswa kita tanyakan di sini, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha jaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi tambahkan apa yang kira-kira dalam untuk memvalidasi kebutuhan anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan itu, kita hubungkan dengan keyakinan yang tidak kita sepakati, hubungan dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Itu merupakan suatu hubungan. Ketika anak sudah dihubungkan dengan adat, norma, anak akan kembali lagi pada dirinya sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik. Kata-kata yang bisa diucapkan oleh seorang guru adalah apa? Nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah beberapa kata contoh menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi, jadi menstabilkan identitas. Ini adalah kasusnya adalah dua orang ini, Mika dan Rizky. Dia ketika di dalam kelas dia melakukan suatu istilahnya apa ya? Dia melakukan ngobrol sendiri ketika temannya presentasi di dalam kelas. Saya tanyakan kenapa? Ini bentuk dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak akan tepat diterapkan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus itu penerapan segitiga restitusinya bukan seperti ini. Jadi kita perlu pendampingan khusus. Kalau ini adalah segitiga restitusi untuk anak-anak yang dalam arti kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu normal, biasanya dilakukan oleh anak-anak seumuran mereka. Jadi tidak dalam kasus-kasus berat. Kalau dalam kasus-kasus berat, biasanya kita membutuhkan beberapa tahapan yang lebih serius. Nah, ini saya tampilkan video saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika anak sudah ditanyakan ya, termasuk ini apalagi anak tersebut ini ditanyakan tentang apa kesalahan mereka, dia menyadari, tetapi ada raut muka, dia merasa takut salah dan sebagainya. Nah, kita stabilkan di sini, ibu tidak marah dan sebagainya. Nah, yang kedua jadi setelah kita ada percakapan, kita validasi tindakan apa yang harus dilakukan siswa ini ketika dia melakukan kesalahan. Dia harus bagaimana mengungkapkan alasan apa kira-kira kenapa dia melakukan hal tersebut.
Jadi ditanyakan kepada siswa, bagaimana kalau posisi mereka berada yang presentasi di depan kelas. Nah, itu dihubungkan bagaimana ditanyakan dengan keyakinan kelasnya yang di depan. Ketika temannya presentasi, yang mendengarkan juga ikut mendengarkan, tidak ngobrol sendiri. Jadi pada keyakinan kelas kita hubungkan dengan keyakinan yang disepakati bersama dalam satu kelas. Siswa melakukan pertanyaan ini ketika siswa itu menjadi siswanya ini, maksudnya siswa ini adalah dia menyadari kesalahannya untuk menghubungkan dengan kedepannya supaya lebih baik lagi. Ini sedikit cuplikan dari video yang saya lakukan di ibu-ibu, karena pada intinya kita menerapkan budaya positif itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi sekolah yang lebih baik lagi dalam hal-hal nilai positifnya. Selanjutnya pemaparan budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Pramita Diah Mustikasari. Kepada Ibu Pramita dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ida selaku MC pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerauhan ibu-ibu semuanya dalam acara diseminasi budaya positif ya. Beli sandal di Semarang tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pramita Diah Mustikasari, biasa dipanggil Bu Mita. Tempat tanggal lahir saya di Blitar, 25 Maret 1988. Alamat saya ada di Jalan Lekso, nomor 18 RT 02 RW 1, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Pendidikan terakhir saya S1 PGSD Universitas Negeri Malang. Saat ini saya menjalankan program pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Saya sebagai guru kelas 5 di SDN 1 Sukorejo sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Blitar. Di sini saya akan melakukan praktik baik dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya akan diseminasi implementasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 di SDN 1 Sukorejo, Kota Blitar. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari ibu-ibu semua, karena saya di sini bermaksud untuk belajar bersama, sharing dengan panjenengan semuanya. Jadi nanti santai saja ya ibu-ibu, monggo boleh sambil menikmati saja, monggo. Nah, sebelum masuk ke materi, ini saya ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah ibu-ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Setuju apa tidak kira-kira? Bagaimana Bu Yuli? Terima kasih Bu Mita. Menurut saya setuju dengan hukuman itu salah satu yang dapat mendisiplinkan anak. Karena dengan hukuman anak itu jadi tahu Bu. Jadi kalau dia bersalah atau melakukan kesalahan, dia kalau mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru, dia tidak akan mengulangi lagi. Baik, seperti itu ya Bu Yuli. Kita tampung dulu ya. Ya, kita cocokkan nanti jawabannya Bu Yuli dengan nanti materi yang akan saya sampaikan. Paradigma yang sekarang memang seperti itu. Nanti kita cocokkan. Apakah memang benar adanya seperti itu ataukah bagaimana? Nanti bisa kita cocokkan setelah pemaparan materi berikutnya.
Pertanyaan pemantik kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Bagaimana Bu Winti? Menurut saya setuju sekali dengan memberi penghargaan terhadap anak akan menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih giat belajar. Karena ketika anak itu mendapatkan prestasi dan diberikan penghargaan, otomatis anak-anak yang lain itu ingin atau termotivasi seperti yang seperti temannya begitu. Oke, berarti intinya Bu Binti setuju ya bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak untuk bersikap lebih baik. Seperti itu ya Bu Binti ya. Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan apakah pernyataan dari pertanyaan pemantik tadi itu benar adanya. Nah, di sini nanti saya akan tim dengan Bu Ike. Kebetulan kami satu kelas ya, berbagi topik. Nanti saya akan memaparkan topik 1, 2, dan 3 itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan juga keyakinan kelas. Seperti itu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sebuah kegiatan perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ini saya meminta ibu-ibu untuk membayangkan, misalnya ada 2 anak, katakanlah A dan B. A mempunyai sesuatu yang dinilai sangat berharga bagi dirinya. Kemudian sama si A itu digenggam. Katakanlah mempunyai uang gitu ya, uang 100.000. A menilai itu sangat berharga bagi A. Kemudian digenggam sama si A. Si B datang. Si B dengan segala daya dan upayanya meminta si A untuk membuka kepalanya itu. Meminta. Si B dengan segala daya upaya, entah itu dengan rayuan, dengan ancaman, dengan cara menghardik, dengan cara menyuap, agar si A itu mau untuk membuka kepalanya. Sudah bisa bayangkan ya? Kira-kira si A itu membuka atau tidak? Kalau diancam, secara otomatis dia akan membuka. Baik, diancam secara otomatis akan dibuka. Sebenarnya jawaban dibuka maupun tetap dengan bersikukuh menutup itu tergantung ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung bagaimana si A. Karena si A dia itu mempunyai kontrol pada dirinya sendiri untuk melakukan membuka atau menutup. Seperti itu. Jadi tergantung dari pribadi si A masing-masing. Kalau si A dia dengan ancaman dari si B ternyata takut, dia pasti akan membuka. Tetapi kalau si A merasa barangnya itu sangat berharga, eman-eman, lek dikene B, dia akan tetap menggenggam. Jadi kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Walaupun orang lain memberikan upaya, memberikan apapun, kalau si A tetap bersikukuh bahwa ini barangku, ini sangat berharga untukmu, dia pasti tidak akan membuka. Perubahan paradigma teori kontrol, ini ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Paradigma yang sekarang ini kita meyakini bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kita menghendaki si A seperti ini, kita kontrol. Itu ya, itu paradigma yang sekarang. Nah, kemudian paradigma yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan
semakin efektif dan bermanfaat. Sekarang ini kita meyakini bahwa kita memberikan penguatan positif kepada anak. Itu kita yakin bahwa si anak akan berubah, si anak akan lebih baik. Padahal pada kenyataannya seperti pujian, kamu hebat, kemudian penghargaan, misalnya berbuat baik mendapatkan hadiah seperti itu tidak selamanya memberikan efek yang baik pada si anak tersebut. Paradigma yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita berasumsi bahwa ketika anak membuat kesalahan dan kita memberitahunya dengan halus, bahasa yang halus, bahasa yang kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang negatif tapi bernada halus, kita meyakini bahwa selama ini itu benar, ternyata itu salah. Hal itu tidak dapat menguatkan karakter si anak. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa bahwa kita memiliki power, kekuatan. Kita lebih memiliki kekuatan sehingga kita bisa menekan si anak untuk berbuat semau kita. Itu yang kita yakini selama ini benar, ternyata juga salah. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah kita sebagai guru? Apakah kepala sekolah? Apakah anak-anak? Stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus responnya seperti itu. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita meyakini bahwa kita itu bisa dikontrol oleh orang lain. Tetapi pada kenyataannya ternyata hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini sering terjadi pada kita sebagai guru. Kita maunya kita seperti ini. Kita dikte, kita kontrol mereka. Namun pada kenyataannya teori kontrol, kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain karena anak juga memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat ujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, sekarang apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ibu-ibu, ya, artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya kita menghubungkan kata disiplin dengan hal sesuatu yang tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan yang mulia. Nah,
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tentunya kita sebagai guru menghendaki bahwa setiap siswa kita itu memiliki sifat-sifat positif, memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi apabila murid kita melakukan hal yang menurut kita keliru, kita harus meluruskan. Kita harus menanyakan, kira-kira kamu berbuat seperti itu tujuan kamu apa? Kita tidak boleh langsung mengejudge, kamu salah. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Kita sebagai guru harus pandai-pandai untuk memunculkan nilai intrinsik, motivasi intrinsik dari diri siswa. Ya, nanti kita bahas di berikutnya, nanti akan ada jenis-jenis motivasi eksternal dan intrinsik. Nanti akan kita bahas di berikutnya, slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak individu kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila ya. Ini yang telah sering kita dengarkan bersama ya, bahwa kurikulum kita ini menekankan bahwa anak-anak berprofil pelajar Pancasila, di mana ada 5 elemen di dalamnya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ternyata banyak ya ibu-ibu nilai-nilai kebajikan. Tugas kita sebagai guru, kita harus bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri siswa, agar si anak tersebut, siswa kita, dapat mampu mengimplementasikan dalam sehari-hari. Jadi muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan yang mulia. Tuh, ada peduli, rajin, kreatif, semangat, kedermawaan, kejujuran, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan banyak sekali. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita gali. Masuk ke materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, ini yang saya kasih bocoran yang di awal tadi, bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal atau intrinsik. Eksternal itu berasal dari luar, bisa itu berasal dari orang lain berupa pujian, penghargaan, seperti itu. Kalau internal itu berasal dari dirinya sendiri. Ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak untuk menghindari sebuah hukuman, dia melakukan sesuatu yang bukan dari dirinya sendiri, tapi karena takut akan hukuman. Jadi si anak akan merasa tidak nyaman, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, kamu kalau berbuat baik, kamu akan ibu beri hadiah. Nah, apakah hal itu bagus? Tidak. Karena kalau si anak seringkali kita beri penghargaan seperti itu, si anak akan jaga nih. Apa nek melakukan kebaikan,
mesti jaga dikei hadiah. Lek orang dikei hadiah, kalau tidak diberi hadiah, dia akan cenderung tidak melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, jadi seperti tadi ya, begini ternyata motivasi eksternal apa ya, pemberian hadiah itu juga tidak baik, membuat anak menjadi ketergantungan. Nah, ini yang baik adalah memberikan motivasi internal, menanamkan sifat positif dan nilai kebajikan pada si anak untuk agar anaknya itu menghargai dirinya sendiri. Jadi kita tanamkan nilai-nilai positif pada si anak. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apakah kita sudah melakukannya, Ibu-ibu? Apakah kita terbiasa dikontrol oleh orang lain? Iya, kadang iya, kadang tidak. Kata dia, dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi kita paradigma kita di awal bahwa penghargaan itu merupakan hal yang baik. Ternyata penghargaan itu juga merupakan sebuah hukuman. Kenapa? Karena penghargaan itu dapat menurunkan kualitas anak. Lek orang dikai hadiah, aku yoga seperti itu misalnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak cenderung dia mau berkarya jika ada hadiahnya. Kalau tidak ada rewardnya, tidak ada penghargaan, dia akan cenderung mematikan kreativitasnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini yang bahaya. Dengan seringnya diberi hadiah, dengan seringnya diberi penghargaan, si anak tidak akan muncul motivasi intrinsiknya dari dalam diri si anak tersebut. Nah, ini ternyata penghargaan itu juga berpengaruh jangka pendek maupun jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, sifatnya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ini biasanya gampang meli kancane. Kayak kok dapat hadiah, dia mau membuang sampah di tempat sampah kok langsung dapat hadiah. Kemarin loh, saya juga seperti itu kok tidak mendapat hadiah. Nah, kita muncul sesuatu yang dapat merusak hukuman meri-meri itu, iri. Ternyata sangat bahaya, ibu-ibu. Ternyata apa yang kita yakinin benar, kita yakinin penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Ternyata paradigma tersebut seperti itu kurang benar. Nah, ini saya punya kuis tentang kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini sebuah hukuman atau konsekuensi, nggih? Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Oh iya, merupakan sebuah hukuman. Baik. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman. Kita cek jawabannya lagi. Oke, benar. Hebat ibu-ibu semuanya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, good. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita cek. Iya, benar, konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Konceker boleh. Hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Kita cek aja ya. Jawabannya konsekuensi. Oke. Nah, ini ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jelas ya perbedaannya ya. Kalau hukuman misalnya ya tadi tidak memakai sepatu, hukumannya disuruh ceker. Kalau konsekuensinya bagaimana caranya? Nah, misalnya bisa dengan si anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi seperti itu. Kemudian berikutnya membuat anak sakit. Kalau hukuman itu hukumannya bisa berupa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita kadang hanya hukumannya hanya secara lesan, tapi itu juga sangat menyakiti si hati anak tersebut. Itu juga merupakan hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak hanya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu kalau konsekuensi. Sekarang hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jelas ya? Karena kalau sering dihukum si anak pasti akan membenci disiplin, malah tidak mau disiplin. Sering dihukum malah dia tidak menjadi anak yang disiplin. Hukuman bersifat memaksa, sebuah paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi ada kesepakatan antara dua pihak, dari si penghukum maupun si yang diberi hukuman. Seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Ya. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di dalam hukuman, anak akan merasa marah, dipermalukan, timbulnya rasa bersalah, merasa tidak dihargai. Kalau pada konsekuensi, anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu. Nah, sekarang apa sih restitusi? Mungkin ini hal baru ya ibu-ibu ya. Kita kan selama ini hanya mendengar itu hukuman, konsekuensi seperti itu ya. Ini ada hal baru yang namanya restitusi. Ini sepertinya kata restitusi ini sering dipakai di pengadilan ya, mungkin ya, kejaksaan seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan kuliahnya jelas dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dia sendiri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Restitusi hanya fokus pada pencarian solusi, bukan mencari kesalahan. Ini perlu garis bawahi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya punya tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaannya. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa apabila kita melakukan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, kita akan cenderung memunculkan identitas gagal. Karena perilaku memberi hukuman kepada siswa itu adalah perbuatan yang negatif. Sedangkan identitas sukses itu didapatkan ketika kita mendisiplinkan anak dengan cara pemberian konsekuensi maupun restitusi. Namun dari konsekuensi dan restitusi ini juga ada perbedaannya. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral, sedangkan restitusi itu kegiatannya lebih positif. Konsekuensi gitu, tidak penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi ini dapat memunculkan sikap positif dari si anak. Si anak dapat lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain, sehingga nilai-nilai kebajikan dalam diri si anak perlahan akan mulai muncul. Jadi pentingnya ini, apabila ada anak yang berbuat kesalahan, kita tidak boleh memberikan hukuman, minimal hanya konsekuensi. Tapi alangkah bagusnya kita berikan restitusi. Ibu ini ngantuk atau menyimak dengan baik atau alhamdulillah. Kira-kira selama ini kita melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kadang ketiga-tiganya, iya. Manusiawi itu Ibu. Tapi sebenarnya restitusi ini sering kita laksanakan secara tidak sadar. Seperti kemarin itu pada waktu ada anak yang berbicara kotor sama Bu Binti, diutus ke kantor ditanyain, tadi sampai nyapole kok berbicara seperti itu. Itu secara tidak sadar jenengan sudah melakukan restitusi Bu Binti. Mungkin kemarin kan jenengan masih belum memahami apa toh restitusi itu, Sebenarnya kita secara tidak sadar kita sudah pernah melakukan restitusi. Nah, masuk ke materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa kok gak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Nyapa kok tidak gawe helm numpak motor? Demi keselamatan. Kalau tidak pakai helm ya bisa stres. Demi keamanan keamanan berlalu lintas terhadap keamanan untuk dirinya sendiri maupun aman dari polisi, seperti itu ya. Untuk melindungi kewarasan. Oke. Sama halnya dengan di kelas, Kenapa kok harus ada peraturan-peraturan kelas? Kenapa kok harus ada keyakinan kelas seperti itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kembali lagi ke sini, Ibu. Nah, karena untuk itu tadi mendukung adanya motivasi intrinsik dari si anak tersebut untuk memunculkan sikap positif, untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan pada si anak,
Jadi pentingnya untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu hanya dalam satu sisi saja, yang membuat gurunya saja. Namun kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi ada kesepakatan. Anak-anak tahu, misalnya begini, kita membuat kesepakatan di kelas, membuang sampah di tempat sampah, sama-sama tahu dan sama-sama sepakat bahwa poin itu harus disepakati bersama. Si anak akan dengan sendirinya memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri si anak, memunculkan motivasi fisik pada si anak untuk selalu hidup bersih. Seperti itu. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Sebenarnya isinya adalah sebuah peraturan kelas. Namun dalam kesepakatan kelas itu sifatnya lebih bersifat mengandung kalimat positif, bukan kalimat negatif maupun kalimat perintah, sehingga anak tidak merasa untuk dikontrol oleh orang lain. Tujuannya apa toh? Keyakinan kelas agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan nyaman, tertib, disiplin. Nah, seperti ini. Pertama-tama itu muncul peraturan kelas bersama-sama dengan gurunya, siswa dengan gurunya itu apa ya? Peraturan kelas apa anak-anak yang ingin kalian sepakati, seperti itu. Dari peraturan-peraturan kelas itu nanti akan dirangkum, diklasifikasi, kemudian membentuk suatu keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya bahasanya cenderung ke negatif dan perintah, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berarti kalimat negatif. Diubah menjadi membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Tidak boleh ramai di dalam kelas. Diubah menjadi kalimat positifnya menjaga ketenangan kelas, seperti itu. Nah, apabila sudah muncul keyakinan kelas, itu akan secara otomatis lingkungannya akan menjadi lingkungan yang positif, di mana anak akan menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Akan muncul motivasi intrinsik pada diri si anak, akan muncul sifat-sifat positif dalam diri si anak, dan akan muncul nilai-nilai kebajikan dalam diri si anak tersebut. Secara otomatis lingkungannya sudah positif, penerapan budaya positif di sekolah akan menjadi lebih baik lagi. Secara otomatis akan terciptanya budaya positif di sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Seperti ini, Ibu-ibu. Nah, kelihatannya kalau saya paparkan itu bosan, ya. Bagaimana kalau saya putarkan video pembentukan keyakinan kelas? Kebetulan kemarin saya sudah melakukan praktek baik di kelas, membuat keyakinan kelas. Allah
Jangan membuang sampah di hati. Nah, itu kira-kira masuk dalam ya, jadi nanti kalian membuatnya dengan kalimat yang memberikan template ya agar anak menuliskan kira-kira ingin apa, kesepakatan kelas apa yang diinginkan, peraturan kelas apa yang diinginkan, seperti itu. Ya, jadi tidak ada paksaan, tidak ada kontrol dari si gurunya. Ini anak-anak setelah menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan di post-it, kemudian mereka menempelkan di papan tulis. Setelah itu, langkah berikutnya adalah meninjau kembali daftar pendapat dari siswa-siswa tentang keyakinan kelas, ditinjau kembali. Kemudian dicatat di papan tulis menjadi keyakinan kelas. Jadi dari beberapa apa yang ditulis oleh siswa itu diklasifikasikan. Biar tidak sama, misalnya datang tepat waktu, ada yang menuliskan tidak datang terlambat, misalnya ada yang menuliskan datang sebelum jam pelajaran. Nah, disimpulkan jadi satu poin, yaitu datang tepat waktu, seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah diklasifikasi, kemudian terbentuk keyakinan kelas, ditinjau ulang lagi, ditanya lagi, kira-kira
berbeda dengan apa yang sudah ditulis, dengan apa yang sudah disepakati bersama. Kira-kira apakah ada yang tidak sepakat? Apakah semua setuju? Harus ada klarifikasi ulang. Jadi nanti kesannya tidak mendikte si guru itu, tidak kontrol, karena apa ya? Ini ada namanya kesepakatan. Jadi kedua belah pihak, baik itu guru maupun murid juga harus ada kata sepakat. Kalau sudah ada kata sepakat, pastinya mereka akan melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan merasa nyaman melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, ibu-ibu, ini ada dua apa ya namanya ini ya, pamflet ya, perbandingan. Yang pertama, yang A itu kesepakatan kelas, bunyinya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah pelajaran, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Yang B itu kesepakatan kelas tapi bunyinya kami, guru dan murid dan seterusnya. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas itu yang A atau yang B gitu? Yang A gitu. Kalau yang B itu apa kira-kira? Lebih ke apa? Kami, guru dan siswa, berarti ikrar. Ibu harus paham ya perbedaan mana itu keyakinan kelas, mana itu peraturan kelas, dan mana itu ikrar kelas. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas, ini perbedaannya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini masih berupa kalimat perintah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat perintah. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nilai kebajikan yang muncul adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang, masih menggunakan kalimat negatif, berarti masih berupa peraturan. Bagaimana keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini terkesannya masih sedikit ada paksaan di dalamnya. Jadi ini merupakan peraturan kelas. Keyakinan kelasnya bagaimana? Berkomitmen, komitmen untuk datang lebih awal, seperti itu. Peraturannya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan. Yang muncul nilai kebajikannya adalah keselamatan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Begitu seterusnya. Ada perbedaan ibu-ibu G. Sampai sini paham G? Perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas G? Alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk kira-kira dalam paparan saya ini dengan sudah mulai memahami belum bagaimana posisi kontrol sebagai segitiga restitusi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana tanggapan dengan refleksinya pada kegiatan hari ini? Ada hal baru apakah yang jenengan dapatkan setelah mendengar paparan dari saya? Monggo. Yuri, terima kasih. Ini menjawab salah satu, Bu, boleh nomor 1. Monggo, saya sekedar dengan mau menjawab yang nomor berapa, milih saya. Pada kediri. Ya, pada kediri. Baik, saya akan mencoba hal baru yang saya peroleh dari diseminasi dari hari ini ya Bu ya. Ini menurut saya banyak sekali yang saya peroleh, dari ada pengetahuan banyak dari yang saya tidak tahu. Hukuman itu boleh dilakukan sekarang.
kurang tepat ya Bu Ika ya. Nggih. Terus ada penghargaan juga kurang tepat. Ada lagi saya jadi mengenal yang namanya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harus mengetahui dan melaksanakan dengan bahasa yang agak halus, yang juga kita sebagai teman, ada yang sebagai manajer dan lain sebagainya. Terus untuk anak-anak tadi juga disebutkan segitiga restitusi. Jadi banyak sekali ya pengetahuan dari segitiga restitusi itu. Intinya kita sebagai guru harus berubah, Bu Ika, dari waktu ke waktu kita harus berubah, melayani anak dengan banyak permasalahan. Kita sebisa mungkin harus bersikap adil agar anak-anak nanti bisa atau menjadi pribadi yang tidak akan melakukan kesalahan lagi. Mungkin itu Bu Ika dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuri atas tanggapannya dan refleksi kegiatan kita hari ini. Yang nomor 2, bagaimana di perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna segitiga restitusi? Ustaz, monggo, terima kasih. Terima kasih. Saya merasa senang karena saya menjadi tahu lebih paham dan lebih paham tentang keyakinan kelas. Untuk untuk membuat keyakinan kelas itu perlu kesepakatan dari guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas berisi hal-hal yang positif dan tidak terkesan memberikan perintah. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Bu Salis atas tanggapannya. Sekian paparan dari saya dan saya sangat berterima kasih atas waktu panjenengan semua menyimak, dan dalam paparan saya kali ini mungkin dari saya ada kekurangan atau mungkin ilmu yang saya dapatkan yang lebih dulu ini mungkin ada tambahan dari beberapa teman lain. Mohon dimaklumi, guys, saya di sini hanya menyampaikan dan ilmu yang saya terima seperti mungkin ada kekurangan dari saya dan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.